Hai, buat kalian yang punya GMMK Pro, mungkin pernah memperhatikan kalau di boxnya ditulis bahwa GMMK Pro ini support QMK. Cuman sayangnya, untuk mengakses QMK kita harus secara manual flash firmware QMK ke GMMK Pro ini. Di video kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara flash firmware ke GMMK Pro supaya bisa dikonfigurasi lewat QMK dan tentu saja lewat VIA. Oke, jadi GMMK Pro ini sendiri sebenarnya datang dengan software bawaan yang diberi nama Glorious Core. Di Glorious Core disediakan beberapa pilihan kustomisasi seperti RGB dan key binding. Nah, cuman salah satu yang kurang oke di software ini adalah proses key bindingnya yang sedikit lebih ribet dibandingkan VIA. Untuk merubah key binding, perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pilih key yang perlu dirubah, pilih target perubahannya apa, kemudian tekan save. Itu perlu dilakukan untuk setiap key yang mau kita rubah mappingnya. Kemudian, di software ini juga tidak support untuk layering seperti yang ada di QMK atau VIA. Glorious sendiri sudah menyediakan step by step untuk mengaktifkan support terhadap QMK. Tapi sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa setelah flash firmware QMK, maka kita tidak bisa menggunakan software Glorious Core lagi ya. Tapi tenang, Glorious sudah menyediakan firmware yang bisa di-flash ulang ketika kita ingin balik ke Glorious Core. Nah, kembali ke step by step-nya. Di sini Glorious menyarankan untuk menggunakan QMK Configurator untuk mengganti key mapping dan build firmware-nya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah memilih keyboards GMMK Pro yang ANSI, bukan yang ISO ya. Kemudian pilih mappingnya. Setelah mappingnya selesai, pilih compile. Di sini prosesnya agak lama, kita tinggal tunggu saja proses compile-nya selesai. Kemudian kalau compile-nya nanti sudah selesai, silahkan pilih download firmware. Setelah firmware-nya terdownload, kita kembali ikuti step by step yang sudah disediakan GMMK Pro tadi, menggunakan QMK Toolbox untuk flashing firmware-nya. Tapi somehow, kalau menggunakan QMK Configurator ini, rotary encoder-nya jadi tidak berfungsi. Jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi volume dengan rotary encoder. Nah, di sini saya memberikan step by step untuk compile firmware-nya langsung dari source code QMK-nya. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan environment QMK-nya. Atau kalau tidak mau ribet seperti saya, bisa menggunakan QMK MSys. Tinggal install QMK MSys-nya, kemudian ikuti petunjuk untuk setup-nya. Setelah QMK MSys selesai di setup, sekarang cari folder instalasinya ya. By default, ada di C, users, username kalian, kemudian QMK_firmware. Kemudian masuk ke folder keyboard. Ada GMMK, ada Pro, kemudian ANSI. Nah, di folder ini terdapat file rules.mk. Edit file tersebut dengan menambahkan via_enable huruf kapital semua sama dengan yes huruf kecil semua, supaya nanti bisa langsung support via sekalian. Kemudian save. Nah, di sini kita juga perlu memilih key maps yang mau dipakai. Untuk di tutorial ini saya pakai yang default saja ya.
Kemudian buka QMK-MSys-nya lagi. Kemudian ketikkan komen QMK spasi compile spasi min kb spasi gmmk /pro /ansi spasi -km spasi default, kemudian enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Proses ini juga lumayan lama, jadi ditunggu saja ya. Nah, setelah proses selesai, perhatikan nanti ada hasil build-nya, ada di folder .builds di dalam folder qmk_firmware tadi ya. Kemudian setelah itu kita buka QMK Toolbox-nya. Kemudian kita pilih file hasil build-nya tadi yang ekstensinya .bin. Nah, setelah itu, lepaskan kabel USB yang ada di keyboard. Kemudian, dalam kondisi kabel terlepas, pencet spasi +B secara bersamaan sambil masukkan kabel USB lagi. Tunggu sampai ada keterangan di QMK Toolbox bahwa keyboard sudah masuk dalam mode bootloader. Setelah itu, tekan flash pada QMK Toolbox, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau yang ini prosesnya cepat kok. Oke, sekarang GMMK Pro kita harusnya sudah support QMK nih. Untuk membuktikan, kita buka VIA ya. Ya, VIA sudah terdeteksi. Tinggal kita remap sesuai kebutuhan saja ya. Kalau kalian mau, kalian juga bisa coba-coba keymaps yang lain selain yang default tadi. Contohnya punya Junavin yang lumayan komplit fiturnya. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton.